Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita di Anatomi Bola. Oke teman-teman, jadi kali ini kami pengen membahas pertandingan UCL nih. Ya, tapi kita pengen nyorotin pertandingan yang big match aja. Ya, khusus big match sih ya. Kayak Liverpool lawan Madrid sama PSG versus Bayern Munchen. Oke, kita yang pertama dulu nih, Madrid versus Liverpool. Ya kan, kita tahu skornya ini 1-0 nanti Tipis mas. Kalau gue melihatnya pertandingan ini tuh sangat membosankan karena ya muter-muter gitu doang sih. Peluangnya juga dari Madrid juga nggak banyak ngasih peluang. Terus dari Liverpool juga kayak gitu-gitu juga. Nah kalau kata lu gimana? Ya kalau menurut gue Liverpool sama Madrid ini kan juga akhir pekan kemarin juga mereka kan ada pertandingan ya di liga mereka masing-masing. Jadi sebenarnya bukan yang alot sih, tapi lebih ke arah Liverpool bermain aman, Madrid juga nggak mau kecolongan karena Liverpool juga sejauh ini mereka tuh udah kehilangan banyak poin bang. Gitu loh, di liga mereka 4 kali kalah dan di Piala FA juga mereka kalah kemarin terakhir dari Crystal Palace, dan menurut gue sepertinya Liverpool tuh seperti kehilangan jati dirinya sih sebagai tim besar gitu. Dan akhirnya mereka harus jumpa sama Madrid di Liga Champions. Mungkin gue rasa mereka tuh bermain dengan hati-hati supaya nggak keulang lagi lost streak-nya mereka gitu. Iya sih, kalau kita lihat juga di Premier League di Piala FA juga. Nah, jangan sampai Liverpool ini di UCL juga dia jadi lost. Iya, betul. Karena mereka udah kehilangan kesempatan untuk meraih gelar satu untuk Piala FA, mereka udah kehilangan. Seenggaknya di UCL ini ada yang bisa diharapin lah ya. Ya, dari Liverpool. Liverpool punya 3 kesempatan lagi, Premier League, Champions League sama Carabao. 3 lagi. Oke, dari kalau dari Madrid sendiri gimana nih? Kalau Madrid, gue rasa sebenarnya Madrid ini mungkin belum hari ini aja kali ya mereka menang dia, karena Liverpool bermain di hadapan mereka, di hadapan publik mereka sendiri itu biasa lebih galak banget sih mainnya, dan terbukti Liverpool akhirnya bisa menang dari Madrid dengan sebenarnya Madrid ini juga gue rasa tim yang berkualitas ya. Terakhir mereka di El Clasico juga mereka menang dengan skor tipis 2-1. Madrid itu gue bilang termasuk permainannya tuh oke sih. Sebelum mereka tuh oke, terus mereka juga adaptif. Cuma mungkin memang Arne Slot lebih menyiapkan kali bagaimana caranya untuk mengantisipasi permainan Real Madrid. Iya. Kalau gue lihat biasanya kan Barca lawan Madrid itu agak offset trap. Jadi di Madrid apa sih namanya? Oh iya, jadi center back Barca agak maju. Nah kalau gue lihat Liverpool ini dia lebih mundur, lebih deep ya. Ya karena untuk menjaga Mbappe kan, kalau Mbappe dikasih lari, kalau musuh pasti gol itu. Kalau Mbappe dikasih bola-bola sama lagi gitu. Makanya kalau gue lihat ya Liverpool dia lebih mainnya lebih bertahan dan mereka counter attack-nya emang tajam sih kalau gue lihat. Gitu sih. Kalau antara Madrid sama Liverpool ya, gue maklum kalau emang Liverpool layak menang dari pertandingan ini. Tapi belum tentu layak juara nggak sih? Iya, belum tentu layak juara. masih ada Madrid, masih ada City, masih ada Inter Milan, masih ada yang lain. Nah, cuma maksud gua Liverpool sama Madrid ini memang dua tim yang penuh dengan sejarah ya di Liga Champions. Dua tim yang memang gua rasa sering banget juga ketemu sih mereka ini. Madrid di sama final juga pernah kan? Final pernah ketemu, dan di babak semifinal juga mereka ketemu, babak lawan besar juga pernah ketemu. Dan mitosnya bang, antara Liverpool sama Real Madrid. Misalkan nih ada kayaknya Liverpool yang menang nih kemarin, ya kan? Liverpool menang. Mitosnya sih kalau misalnya menang dari Madrid, mereka tuh bisa juara. Kalau Madrid bisa menang dari Liverpool, biasanya mereka juara. Cuma ini mitos ya sekali lagi, enggak yang bukan yang fakta. Tapi sebagian besar seperti itu. Kalau enggak kan Liverpool ngalahin Madrid, nah ntar Liverpool dikalahin sama siapa baru menang tuh yang itu ya. Kayak Arsenal kan dikalahin. Oke, lanjut ke Munchen sama PSG ya. Oke, PSG lawan Munchen. PSG main di kandangnya sendiri, dan Munchen ini benar-benar gila sih Pak. Jadi mereka tuh unbeaten selama 14 match. Di Bundesliga, di Pokal sama di Champions League. Mereka tuh sama sekali belum terkalahkan teman-teman. Di Bundesliga juga mereka tuh benar-benar menang terus, nggak seri, nggak kalah.
Dan gue rasa Munchen ini Listrik, ya. bukan tim yang apa ya gue bilangnya. Vincent Kompany ini membangun Bayern Munchen ini dengan sangat baik sih gue bilang. Awalnya dengan dia masuk ke Bayern Munchen itu banyak banget yang meremehkan karena Burnley sempat degradasi pada saat itu Bang. Dia sempat juara sama Burnley di Championship, terus lolos ke Premier League. Kan akhirnya musim itu juga Burnley itu degradasi. Nah pertanyaan akhirnya klub kenapa Munchen ngambil pelatih yang membawa tim degradasi? Gitu, dan akhirnya Kompany membuktikan bahwa dia itu layak untuk ngambil tim yang besar gitu. Mungkin dari segi pemainnya juga ya. Mungkin segi pemain dan salah satu juga, faktor lah ya. Gitu. Di Munchen kan jauh lebih mewah nggak sih pemainnya dibanding Burnley gitu. Kalau dari PSG sendiri, kalau kita lihat kan PSG juga mainnya bagus juga di pada PSG permainannya cantik loh, bagus juga gitu loh. Di bawah Enrique gue bilang PSG ini salah satu tim yang bermain dengan sangat menarik sih set play-nya mereka tuh. Jadi squad mereka juga sangat kaya, squad mereka juga antara pemain inti dengan pemain pelapisnya itu seimbang Bang semuanya. Jadi menurut gue PSG juara di musim kemarin tuh gue bilang sangat layak sih. Karena memang permainan mereka, squad mereka tuh bagus banget gitu. Tadi mereka harus kalah semalam dari Bayern Munchen dengan skor tipis 1-2 ya, 1-2. Itu Munchen dicetak sama Luis Diaz, tapi uniknya dia juga yang kena kartu merah. Kalau PSG di golin PSG itu yang nyetak gol, gue lupa pemain pengganti itu Bang, yang nyetak gol yang ganti ya. Itu gue lupa sih. Intinya PSG juga solid, Munchen juga solid, tapi Munchen sempat apa namanya kepres sama PSG gara-gara tadi tuh kartu merah langsung ya. Jadi di setengah jam permainan kalau nggak salah Munchen tuh udah harus bermain dengan 10 pemain. Jadi akhirnya juga Paris bisa nyetak gol karena Munchen itu bermain dengan 10 orang. Dan di sini gue nyorotin Neuer sih. Neuer tembok Munchen dulu. Umur sudah 39 tahun menjelang 40 tahun dan di match sebesar ini justru dia yang menjadi MOTM Bang. Justru dia yang jadi man of the match. Gila. Memang Neuer ini kiper yang menurut gue tuh ngeliat Neuer tuh seakan-akan gue inget sama Buffon tau gak? Iya Buffon. Makin tua malah makin jadi gitu loh. Timbang sama kiper legend sebelumnya kayak apa juga gitu. Iya. Dan gue rasa emang Neuer ini perlu tempat, dan gue rasa di timnas Jerman juga kayaknya dia masih sulit untuk digantikan gitu. Iya sih, karena ya masih OP perform banget. Jadi kiper buat timnas Jerman. Betul, apalagi di Munchen ya. Gue rasa di Munchen dia tuh gak geser sama sekali sih. Itu sih paling teman-teman. Buat teman-teman nih apa namanya ke depan kan ada match besar juga. Ntar kita bahas itu juga dengan teman-teman. Ya paling itu di episode selanjutnya kita bakal bahas itu lagi, tapi untuk episode ini kita khusus dulu pertandingan ini yang dikatakan aja. Oke gitu kan. Oke teman-teman, thank you.